Mungkin bisa dijelaskan Pak apa yang dilakukan IB? Ya, perlu diketahui bahwa Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia dibentuk pada tahun 95, di mana konsep inkubator bisnis itu masuk seperti negara-negara berkembang lainnya itu pada tahun awal 90-an oleh UNDP waktu itu. Kita baru membentuk inkubator itu mulai 92, umumnya di perguruan tinggi. 95 itu didirikan Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia. Namun kita memang program inkubator ini boleh dikatakan on and off, karena program pemerintah juga kita ada catatan kita bagaimana pemerintah mengembangkan inkubator bisnis di Indonesia ini. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak gitu kan, tidak berkesinambungan. Nah ini anggota kita saat ini ada sekitar 40, kebanyakan perguruan tinggi, belakangan juga ada dari swasta. Tapi di Indonesia sekarang ini belakangan tumbuh banyak berkembang inkubator, hampir 75. Peran IB adalah terus terang mengakomodasi kepentingan-kepentingan anggota, yaitu inkubator bisnis, menyampaikan, mengkomunikasikan kebutuhan itu kepada stakeholder, terutama pemerintah. Dan ini memang akhirnya alhamdulillah kita mempunyai payung hukum. Kita melihat bahwa supaya ada komitmen dari pemerintah yang berkesinambungan dalam pengembangan inkubator bisnis di negara kita perlu payung hukum yang kuat. Pertama kita memang merintis dengan Kementerian KUKM, yaitu MOU 3 Menteri, Memorandum of Understanding kerjasama, yaitu Gerakan Inkubator Nasional. Saya lupa tahun berapa, 2011 kalau nggak salah, 2010. Itu 3 menteri Pendidikan Nasional waktu itu diwakili Pak Fasri Jalal, kemudian Kementerian KUKM, kemudian Kementerian Ristek, karena kita anggap 3 institusi yang kompeten dalam pengembangan inkubator. Tapi kelihatannya tidak cukup efektif. Kebetulan Menko Perekonomian mau mengakomodasi untuk meningkatkan payung hukum yang lebih tinggi lagi, Perpres. Sehingga sekarang kita punya acuan di negara ini, baik lembaga pemerintah yang menjalankan program inkubator. Dan dalam Perpres juga memang ketentuan-ketentuan dalam Perpres itu diberi waktu transisi selama 2 tahun. Nah, ke depan mudah-mudahan inkubator ini dan pemerintah juga komitmennya lebih clear dalam mengembangkan inkubator bisnis di negara kita. Dan memang kita juga menjadi komunikasi, kemudian kita lakukan capacity building, pengelolaan, karena keberhasilan inkubator juga tergantung dari kapasitas dari kompetensi dari pengelolanya sendiri. Dan memang ini harus secara terus-menerus ditingkatkan kemampuannya, karena tugasnya juga tidak ringan, melahirkan wirausaha baru. Sekarang lagi ramai itu Pak, orang-orang berusaha gitu, membuat berbagai macam usaha gitu. Apa yang peran IB memberikan mediasi? Kalau kita hanya menghimbau kepada, memang kan kapasitas inkubator itu tidak besar, tidak bisa menampung. Tapi memang kan selektif sekali. Kadang-kadang kita kesulitan juga mencari para calon inkubeti namanya ataupun tenan yang memang punya konsep produk yang berorientasi inovasi teknologi. Karena inkubator ini sesuai dengan Perpres adalah harus berbasis teknologi, inovasi. Kuncinya kenapa berbasis inovasi teknologi? Karena yang ingin dihasilkan dari inkubator wirausaha ini adalah wirausaha yang berdaya saing. Daya saing ini kita tahu hanya bisa kita capai kalau kita punya keunggulan teknologi di dalam produk kita. Nah, dan juga inovasi di dalamnya. Dan ini tergantung juga dari manusianya. Tentu tidak bisa setiap bentuk usaha bisnis apapun kita tampung dalam inkubator, nanti akan tidak efektif, tidak produktif. Karena itu memang kita harapkan memang inkubator wirausaha ini fokus sesuai dengan yang diamanahkan dalam Perpres kepada teknologi yang berbasis teknologi. Saya kira ini bagus. Yang digital ada inovasi, itu penggunaan teknologi, ada teknologi konten lah yang membuat diferensiasi, keunikan bahwa memang kita memiliki daya saing. Walaupun kompetitor sudah ada, kita punya diferensiasi produk, kita yakin kita bisa merebut pasar dia, kita bisa mengambil pasar yang ada. Baik. Terima kasih banyak Pak waktunya.